berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Mari kita mau mengucap syukur, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita, apakah kita akan diam aja? No, kita akan berikan yang lebih baik lagi. Amin. Oh, yes Lord, thank you Lord. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Oh, Tuhan sungguh baik, amin. Amin. Yes, Lord. Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau pertolonganku Tuhan. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya, thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Saudara yang terkasih, kadang kita suka lupa akan kebaikan Tuhan, akan kekasih setianya, akan pertolongannya. Kadang kita suka lupa kalau Tuhan itu sebenarnya ada dan selalu nyata di dalam hidup kita. Satu hal yang kita harus ingat, tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita pada saat kita jatuh, pada saat kita susah, pada saat kita sukar, pada saat kita senang.
pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, Dia selalu ada. Selalu ada bersama dengan kita. Kesetiaannya tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh Yesus, yes, kami percaya Engkau selalu ada Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada Yesus. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah sekalipun ku ragukan Tuhan. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri ya Bapa. Tak pernah Kau meninggalkan kami Yesus. Oh thank you Lord. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
Thank you Lord Jesus. Tuhan mengingatkan saya, mungkin ada di tempat ini yang saat ini berada di jalan yang buntu, di mana engkau menghadapi situasi di mana engkau melihat seperti ada laut merah di depan kita. Ingat saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami jalan yang buntu, laut merah. Bapak ibu saudara kita, di hidup kita tidak ditentukan dengan situasi yang kita alami. Hidup kita tidak ditentukan oleh latar belakang hidup kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh title apa yang kita punya saat ini di dunia. Hidup kita tidak ditentukan di mana kita berada saat ini, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Dan ditentukan oleh siapa yang menyertai kita. Yang menyertai kita itu adalah Allah semesta alam yang hidup. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas kebesarannya. Dia tidak terbatas keajaibannya. Dia tidak terbatas kuasanya. Dan tidak terbatas kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Mari biar kita hari ini percaya lagi bahwa bersama Tuhan itu segalanya mungkin. Tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oh Kirarabayasi, kita nyanyikan lagu ini bersama dengan iman kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Kirarabasyakararamasyandararamuara. Engkau Allah yang menyertaiku. Rancanganmu teramat baik bagiku. Engkau menuntunku dengan keajaibanmu. Kebesaranmu berjalan di depanku. Kau mendengar saat ku berseru. Kau bertindak di saat aku tak mampu. Sungguh besar Yesusku, nyata di hidupku. Sungguh aku percaya padamu. Kau tak terbatas, kau tak terbatas. Bersamamu Yesusku, lakukan yang besar. Kau tak terbatas, kau Allah tak terbatas. Jadikan aku bukti kebesaranmu. Yang percaya Tuhan kita tidak terbatas, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Engkau Allah yang menyertaiku. Rancanganmu teramat baik bagiku. Engkau menuntunku dengan keajaibanmu. Kebesaranmu berjalan di depanku. Kau mendengar saat ku berseru. Engkau yang bertindak. Kau bertindak di saat aku tak mampu. Sungguh besar Yesusku, nyata di hidupku. Sungguh aku percaya padamu. Nyatakan kau tak terbatas, kau tak terbatas. Bersamamu Yesusku, lakukan yang besar. Kau tak terbatas, kau Allah tak terbatas. Jadikan aku bukti kebesaranmu. Dengan
puji Tuhan. Kau tak terbatas, Kau tak terbatas. Bersamamu Yesusku, lakukan yang besar. Kau tak terbatas, Kau Allah tak terbatas. Jadikan aku bukti kebesaran-Mu. Bersama Engkau Tuhan. Badai yang kelam ku lewati, laut yang dalam ku seberangi, karena Allahku berjalan di depanku. Sungguh aku percaya padamu. Badai yang kelam ku lewati, laut yang dalam ku seberangi, karena Allahku berjalan di depanku. Sungguh aku percaya padamu. Kau tak terbatas, Kau tak terbatas. Bersamamu Yesusku, lakukan yang besar. Kau tak terbatas, Kau Allah tak terbatas. Jadikan aku bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi nyanyikan bersama, katakan Kau Tuhan. Kau tak terbatas, Kau tak terbatas. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Bersamamu Yesusku, lakukan yang besar. Kau tak terbatas, Kau Allah tak terbatas. Jadikan aku bukti kebesaran-Mu. Jadikan aku bukti kebesaran-Mu. Jadikan aku bukti kebesaran-Mu. Biar setiap mata memandang kepada Kristus Yesus pagi ini. Biar setiap mata memandang kepada Kristus, satu-satunya Raja kita, satu-satunya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kita, Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan bersama-sama. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Raja. Oh Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah penyembuh, Tuhan yang menyembuhkan. Oh Tuhan yang memberikan breakthrough, Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib. Hari ini Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami tempatkan Engkau di tempat yang utama dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Matamu selalu tertuju kepada setiap daripada anak-anaknya. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak. Hari ini kami deklarasikan setiap kebutuhan daripada anak-anak Tuhan dipenuhi. Amin. Haleluya. Mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah. Serukan haleluya kepada Tuhan kita. Haleluya. 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 Wah, luar biasa saudara. Sebelum saudara duduk, coba katakan sebelah kiri kanan saudara, atau samperkan kepada orang-orang yang belum Anda kenal. Katakan, Tuhan sangat sayang sama kamu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat hari Minggu. Welcome, welcome. Selamat datang bagi saudara semua yang pertama kali atau yang kedua kali, ketiga kali. Welcome, welcome. Kalau saudara belum mengisi informasi saudara, saudara bisa menemui usher untuk mengisi informasi saudara. Welcome, amin saudara. Hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Waktu saya merenungkan firman, apa yang harus dibagikan ya. Saya dapat satu firman di 2 Korintus 9 ayat 7. Ini dalam BIMK terjemahannya ya. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Nah saudara, waktu saya merenungkan firman ini, ternyata dalam mengikuti Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlah uang yang saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat waktu saudara yang berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat sikap saudara. Sikap saudara. Apakah saudara melayani dengan sukacita? Apakah saudara memberi dengan sukacita? Ini yang penting saudara. Dan saya mau mengajak saudara hari ini untuk memberi dengan sikap bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara pasti memberi dengan hati yang bersukacita. Amin saudara. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati saudara. Tuhan selalu memberkati saudara lebih daripada cukup. Amin saudara. Tidak pernah kekurangan saudara semua. Dan saya percaya hari ini waktu saudara memberi dengan sikap yang sukacita, sikap yang benar, saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari saudara kita tunduk, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas setiap firman-Mu. Terima kasih kalau hari ini Engkau mengajar kami lebih lagi dalam hal memberi, supaya kami tahu bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Kami memberi karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang utama dalam hidup kami. Kami memberi karena kami taat akan setiap firman-firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau bawakan persembahan perpuluhan kami. Persembahan khusus, persembahan untuk pembangunan training center. Karena kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan gereja kami ini punya tujuan, punya visi. Karena itu kami percaya Tuhan, setiap pemberian ini akan menghasilkan buah yang terus menghasilkan buah, terutama di dalam generasi kami seterusnya. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka, atau saudara biasa memberikan online, saudara bisa melihat di layar
Bagi saudara yang menyaksikan online, saudara juga bisa melihat di layar saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebelum kita menyaksikan pengumuman di layar, seperti biasa di minggu kedua di setiap bulan kita ada update dari pelayanan Salt and Light. Saudara, ini adalah pelayanan di mana mereka memantau, melihat apa yang dilakukan setiap di pemerintahan ya. Di state California khususnya dan juga secara federal, secara nasional. Nah saudara, saya mau mengupdate mengenai California. California ini saudara mengalami banyak bencana ya. Nah, saudara, mereka mempropos bantuan untuk $2,5 billion untuk membantu dana korban kebakaran saudara ya. 2,5 billion, bukan juta nih saudara, billion untuk korban kebakaran. Sementara itu Gubernur Newsom mengusulkan anggaran di 2025 dan 2026 dengan tambahan 18 billion saudara. Yang mana dia ditarik biayanya 7.1 billion, 7,1 billion dolar dana untuk musim hujan saudara. Karena kita tahu ya di California kalau musim hujan certain daerah-daerah tertentu itu ada banjir, ada mudslide, longsor ya saudara. Ditarik 7,1 billion dolar. Nah saudara, dari para analis memperingatkan resiko defisit besar jika pengeluaran tidak terkendalikan, saudara. Jika pengeluaran tidak terkendalikan ya saudara. Nah saudara, mari kita desak Gubernur Newsom untuk bertanggung jawab secara fiskal dan memastikan dana untuk pemulihan kebakaran saudara. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Amin saudara. Kunjungkan meja Salt and Light. Nah saudara bisa tanya lebih lanjut dan saudara bisa mengirimkan pos atau mengirimkan kartu pos kepada mereka supaya mereka benar-benar memperhatikan fiskalnya di 2025 dan 2026. Nah, secara federal atau nasional, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif melarang prosedur transisi gender untuk anak di bawah 19 tahun. Nah sebelumnya ya saudara, sebelum ada executive order, anak-anak di bawah 19 tahun ini bisa mengganti gender mereka tanpa sepengetahuan orang tua loh saudara. Nah Presiden Trump ini melarang nih saudara ya. Dan Mahkamah Agung itu Supreme Court akan mengadili kasus tentang hak orang tua dalam pendidikan anak terkait buku LGBTQ. Jadi yang diajarkan anak-anak di LGBTQ, orang tua ini file suit against di Supreme Court yang mengajukan di Supreme Court. Nah saudara, ini hal yang luar biasa yang dilakukan Presiden Trump ya saudara. Maka kita semua terus harus mendukung apa yang dilakukan Presiden Trump untuk nilai-nilai prinsip-prinsip Tuhan yang dilakukan di negara kita. Amin saudara. Karena saya percaya kalau negara ini cinta Tuhan, negara ini akan menjadi negara yang diberkati. Amin saudara. Nah saudara, setelah kebaktian, mari semua kita kunjungi Salt and Light table, meja Salt and Light untuk supaya saudara bisa mengambil bagian. Mungkin saudara nggak bisa ke Sacramento atau Washington DC, saudara datang dan saudara menjadi bagian untuk terus support apa yang dilakukan Presiden Trump. Amin saudara, haleluya. Mari kita saksikan pengumuman di layar.
Hello, City Blessing family. We are so glad you are all here with us this morning. And for all of you who are here for a very first time, we want to give you a special welcome. My name is Ian, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. First announcement, join us for Relationship Weekend, a 2-day event happening this week. We believe in the importance of godly relationships, spiritual coverings, and guiding the next generation in courting and romantic relationships, including young people like me. We're inviting all youth and college students to gather on Friday night, middle school and high school students at Walnut, and college students at San Dimas. Then on Saturday from 10 a.m. to 12 p.m., parents and guardians will come together for a brunch, light beverage, and a meal. I'll be there on Friday, and my parents will be there on Saturday. To all you youth, college students, parents and mentors, spiritual parents and guardians, RSVP today by cityblessing.org/events. Next, an announcement for all the girls and women of City Blessing. Mark your calendars because Daughters Night is back. The very first Daughters Night of the year is coming up on Friday, March 7th, here at our Walnut campus at 7:30 p.m. This gathering is open up to ladies 13 and up. It'll be a gathering of generations. More details to come. And last but not least, we have Rich Wisely with the building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your Training Center Project Supervisor here with a Sunday morning update. Well, it's been about a month since I spoke to you all, and I cannot even believe how much work has been accomplished. Our exterior drywall is up. Our interior drywall is almost complete. We got insulation on the roof. We've got electrical in the ceiling and low voltage going in. And if you pulled up to the campus this morning, you might have noticed that our landscaping project is nearing completion. We have been moving at a breakneck speed, and I'm excited that the end of this project is right around the corner. You know, as I was thinking about this project and how long I've been with you, it occurred to me that this month marks 2 years since I was invited to visit with the City Blessing leadership and then invited to come on board and supervise this project. And over that period of time, I've gotten to know a lot of you. I've worked side by side with your volunteers and staff, and it has just been a real blessing for me and Don and our whole design team to be here for these 2 long years. But folks, as I was thinking about you this morning, the Lord laid this verse on my heart, Philippians chapter 1, verse 6. The Apostle Paul writes, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." As I think about what Paul wrote and I think about you, obviously we're not talking about circumnavigating the globe or even building buildings. Paul is referring to the Philippians' generosity of spirit, their joyful countenance, and their partnership with him as he sat in prison. They financially ministered to him and prayed for him every single day. And in that way, the folks of City Blessing Church have blessed us. Folks, you have been generous in every conceivable way, or else we wouldn't be standing here in this beautiful new building. And we will not have to wait for Jesus to return to complete this building. We're a few months away, and I'm excited. I want to invite you guys to stop by and peer through the gate, say hello when you're here. It has been a real joy, and marking my 2-year anniversary here with you, I can't think of anything that I would rather do more than be with you on Sunday mornings. Folks, thank you for the privilege of serving, and keep praying, keep supporting this project, and keep growing in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Speaking of the Training Center, please save the date for our Training Center dedication on August 15th to 17th, a day for our history books. All right, church, that's all for this week's Sunday announcements. God bless you all, and happy Sunday. Saudara-saudara, siapa yang tahu bulan ini topiknya apa, saudara? Ada yang ingat? Great and effective door. Amen. Kok pada lesu pagi ini, belum makan pagi rupanya? Siapa yang pagi ini mau berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu open door di dalam kehidupan kita? Oh, banyak sekali yang angkat tangan. Mari kita berdiri, mari kita berdoa, saudara. Karena inilah janji Tuhan. Di kitab Wahyu
pasal ketiga ayat ke-8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, saudara-saudara. So ayo kita just fokus sekarang kepada Tuhan. Angkat tangan kita, tanda berserah. Karena apa? Saya tahu saudara dan saya mungkin sudah melakukan yang terbaik, saudara. Tapi kita tahu kita perlu Tuhan yang melakukan mujizat. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Janjimu itu luar biasa dan Kau itu setia ya Tuhan. Ini firman-Mu kami nyatakan pagi ini kepada setiap jemaat-Mu. Biar ini menjadi suara profetik Tuhan, bahwa Engkau berkata bahwa aku sudah membukakan pintu. Biar segala pintu yang tertutup, yang menghalangi umat Tuhan untuk bangkit dan membangun dan berjalan di dalam panggilan Tuhan, kami nyatakan pintu itu terbuka saat ini di dalam nama Yesus. Segala tantangan yang kami alami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku nyatakan juga ini firman pada Yesaya ayat 30 pasal 35 yang dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Ayo, siapa yang mengatakan amin? Kuatkan aku Tuhan, tanganku ini, teguhkan lutut yang goyah. Katakan kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Siapa yang menerima firman ini katakan amin, saudara-saudara. Oh Tuhan, terima kasih. Lanjutannya firman ini berkata bahwa waktu itu orang yang buta, boleh saya ganti, orang yang kehilangan visi akan bisa melihat lagi. Orang yang tuli, yang selama ini gak bisa mendengar suara Tuhan, bisa mendengar lagi. Orang yang lumpuh akan bersorak berlompat seperti rusa. Orang yang bisu akan bersorak gembira, sebab mata air akan memancar di padang gurun. Kalau Anda saat ini mengalami kekeringan, oh rabas syakarabasa, kami nyatakan sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan akan membuat mujizat. Padang gurun, padang belantara akan menjadi mata air di dalam nama Yesus. Oh, tanah yang gersang akan menjadi sumber-sumber air. Ayat pertama, padang gurun dan tanah kering akan bergembira. Bunga-bunga bermekaran di padang belantara. Oh Tuhan, kami mengucap syukur akan firman-Mu yang telah Engkau rilis Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar. Kalau Engkau berkata firman-Mu itu diberikan kuasa untuk melakukan perkara yang dahsyat di dalam setiap umat-Mu. Segala open door, segala breakthrough yang umat-Mu perlukan, kami nyatakan pagi ini dengan iman yang baru kami sudah menerima ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan setiap umat-Mu. Siapa saat ini yang perlu encouragement daripada Tuhan? Oh terima kasih Tuhan. Firman Tuhan kepada Yosua dikatakan apa saudara? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yes, be strong and be courageous, because the Lord is with you. Tuhan beserta kita saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Let us activate our faith dalam nama Yesus. Biar saat ini ada impartasi ilahi. Iman yang goyah sekarang sudah dikuatkan karena janji Tuhan ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rebuke, kami tolak segala putus asa, segala olok-olok daripada si iblis. Kami nyatakan tidak ada kuasanya lagi. Dan biar kami percaya lagi. Kalau cerita 12 pengintai saudara, 2 orang percaya tuh, dan 2 orang itu masuk saudara. Terima kasih karena umat-Mu pagi ini adalah punya iman seperti 2 orang itu, yang akan menerima janji Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Wow. Silakan duduk saudara. Saya tadi malam pada saat saya merenungkan tentang Great Effective Door ini saudara, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ada yang mengucap syukur? Amin. Saudaraku, kita di waktu-waktu ini mungkin banyak mengalami tantangan. Tapi waktu Roh Kudus itu berbicara saudara, Anda pernah pasti mengalami ini.
Roh Kudus itu berbicara tidak berubah karena situasi. Wah, kalau kitanya lagi susah gitu, firmannya kayaknya loyo gitu, lemas gitu. Enggak ya. Roh Kudus itu tidak peduli atas situasi Anda, karena dia itu Tuhan yang terus sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya itu sama, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu penting sekali untuk kita bergaul dengan suara Tuhan. Karena apa? Saat kita ini mengalami tantangan, cobaan, ujian, Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Amin. Dan saya benar-benar percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat buat Anda dan saya. Karena cerita di Alkitab itu bukan cerita kekalahan, saudara. Coba think about it. Cerita-cerita di Alkitab itu cerita tentang kemenangan. Katakan kepada tetanggamu, kemenangan. Katakan kepada tetanggamu yang satunya lagi, kita akan menang. Asal kita apa? Percaya dan melangkah, saudara. Minggu-minggu yang lalu saya pernah berbicara tentang Tuhan menciptakan kita ini dengan tujuan. Amin. Karenanya itu di dalam DNA kita itu udah ada tujuan ilahi. Jadi nggak perlu kadang-kadang, penting, prophetic word itu penting, saudara. Saya menjadi hamba Tuhan penuh waktu karena prophetic word, saudara-saudara. Dan dikonfirmasi oleh lebih banyak prophetic word. Tapi nggak semua itu harus prophetic word. Karena apa? Kita, setiap Anda dan saya ini diciptakan dengan tujuan, udah ada di DNA itu. Yang saya katakan adalah apa? Mimpi yang adalah divine dream. Mimpi yang dari Tuhan itu nggak selalu harus Anda dapat mimpi khusus yang berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Tapi yang saya katakan adalah mimpi adalah apa? Kalau kamu itu punya aspirasi, hasrat, pengen ini, pengen itu, karena apa? Anda lihat Anda itu bagus di situ. Contohnya, siapa di sini yang ya nggak usah angkat tangan lah ya. Mungkin Anda ada yang pinter fisika, ada yang pinter matematika. Nah, Pastor Joyce itu pinter matematika, majornya math, bener ya Pastor Joyce ya. Nah, buat saya bisa gawat, bisa 10 tahun nggak lulus saya kalau ikut gitu. Kita harus lihat kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemungkinan besar panggilan Tuhan itu sudah nyangkut di situ gitu, saudara. Jadi divine dream untuk banyak saudara dan saya ini adalah apa? Kalau Anda punya mimpi menjadi sukses dan sebagainya, Anda submit it, Anda tundukkan keinginan Anda untuk sukses itu di dalam rencana Tuhan, saudara. Ada banyak orang pengen sukses sendiri untuk keinginan sendiri. Saat kita itu pengen sukses selalu menaruh di dalam rencana Tuhan, Anda bisa seperti siapa? Bisa seperti Daud, bisa seperti Yusuf, bisa seperti yang lain-lain, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang tercatat di Alkitab. Karena apa? Keinginan suksesnya lagi ini bukan terpisah daripada rencana Tuhan buat umatnya, saudara. Nah, jadi itu yang saya katakan beberapa minggu yang lalu. Kalau Anda ada yang miss, silahkan join nonton di YouTube. Kita ada di LA City Blessing, saudara. Amin. Kita akan langsung mulai saja. Anda siap? Oke, kalau Anda siap, buka notes-nya. Karena kalau enggak, Anda enggak ingat. Amin. Kita akan mulai dari 1 Korintus 16 ayat 9. Tetapi aku tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ini tulisan dari Rasul Paulus. Dia pada saat itu ada di Efesus, saudara. Nah, ini bahasa Inggrisnya agak lain. Dikatakan demikian, for a great and effective door has opened to me. Nah, kita kan topiknya kan, apa topiknya tadi? Great and effective door. Nah, ini Rasul Paulus ini mengatakan bahwa effective door ini sudah terbuka untuk aku. Diterjemahkan bahasa Indonesia, banyak kesempatan. Adanya pintu yang terbuka. Dalam konteks apa? Di dalam konteks tulisan Rasul Paulus ini supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mendengar kabar baik dan diselamatkan. Tapi saya percaya bahwa open door ini tidak hanya terbatas kepada pemberitaan Injil.
Saya percaya open door ini bisa banyak segala sesuatu yang tentang kerajaan Tuhan, saudara. Ada banyak hal, tidak hanya terbatas kepada pemberitaan Injil. Karena apa? Rasul Paulus tugasnya memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, open door itu, Anda tahu gak sih sebenarnya definisi pintu itu apa? Coba, kita ngomong tentang open door. Effective door is open. Apa itu pintu, saudara? Pintu tentunya setiap kita tahu adalah akses ke suatu bangunan, ya. Pintu itu, jadi kalau misalnya suatu bangunan tentunya ada temboknya di sekeliling bangunan itu. Bagaimana untuk bisa masuk adalah melalui pintu. Jadi adanya perbedaan antara apa yang di dalam dan apa yang di luar, saudara. Pintu ini adalah akses untuk bisa masuk ke dalam. Kenapa saya kok kayaknya ngejelasin sesuatu yang kita semua udah tahu? Saya mau jelaskan kepada Anda bahwa apa yang ada di dalam itu adalah yang barang-barang berharga, saudara. Ada yang menaruh barang-barang yang gak berharga di luar? No ya. Siapa yang punya Ferrari di sini diparkir di luar yang pakai koin gitu? Enggak kan? Anda mau taruh di dalam. Kenapa? Karena barang berharga itu ditaruh di dalam perlindungan, saudara. Nah, ini kalau kita ngomong tentang pekerjaan Tuhan, ini Tuhan membukakan pintu untuk kita bisa masuk ke yang teritorinya kekuasa gelap ini supaya kita bisa ambil untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Untuk rencana Tuhan, bukan untuk yang lain. Bukan untuk supaya kita keren, supaya kita kaya, supaya kita jadi multi-billionaire gitu dan bisa hidup enak. Bukan cuma itu, rencana Tuhan sekali lagi. Nah, again ya, kalau Tuhan membukakan pintu, Dia mengharap kita untuk masuk. Amin. Nah, kita akan lanjut ya. Musuh ingin membuat umat Allah kekurangan resources. Kekurangan hubungan strategis, koneksi, saudara. Kekurangan visi dan terutama kekurangan kuasa. Karena apa? Itu, dan di mana kita bisa mendapatkan itu kita bisa mendapatkan itu tuh di dalam pintu yang terbuka, saudara. Coba bayangkan, kalau Tuhan tidak bukakan Anda untuk mendapat pekerjaan yang baik, apakah Anda bisa punya uang? How about business? Jadi pintu itu ada tujuannya, saudara, untuk Anda bisa mendapat resources untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, Tuhan itu amazing ya, tapi ini firman Tuhan. Pastor Paul sudah bahas sedikit banyak hal dalam sisi yang lain, tapi dikatakan demikian bahwa door has been open and there are many adversary. Bahasa Indonesia dikatakan pintu ini sudah terbuka sekalipun ada banyak penentang. Karena saya mempersiapkannya dalam bahasa Inggris, saudara, saya list semua. 1 Korintus 16 ayat 9 ini terjemahan bahasa Inggrisnya apa? Kebanyakan dia pakai kata begini, saudara. For a great effective door has opened to me and there are many adversaries. Saya bingung, ini kok katanya nggak enak ya? Bahasa Indonesianya enak ya? Pintu terbuka sekalipun banyak penentang. Meskipun ada banyak penentang, tapi ada banyak penentang. Saya tuh mengharapkan terjemahan bahasa Inggrisnya tuh itu, saudara. Terus kok listnya hanya 1 atau 2 daripada 20 yang bilang tapi atau meskipun. But sebagian besar and. Ini aneh, saudara. Tahu bahasa aslinya itu dalam bahasa ini perjanjian apa ya? Perjanjian baru. Ini bahasa Greeknya ini kai, saudara, kai. Namanya kai. Kai itu artinya and. Sebagian besar diterjemahkan and. Tapi juga bisa artinya but juga. Tapi sebagian besar, kalau Anda tahu Blue Letter Bible, Anda bisa lihat sebagian besar yang N-nya malah nggak keluar tuh. Pas saya buka malah kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Lucu, kenapa ini penting? Coba, kalau misalnya kita buat bahasa seperti yang bahasa Indonesia ya.
Dikatakan demikian. Jika dikatakan pintu yang besar dan efektif telah terbuka bagiku, tetapi banyak lawan. Ini implikasinya apa? Artinya implikasinya adalah lawan itu, berapa banyak lawan yang menentang Anda itu menentukan apakah Anda memutuskan masuk atau tidak. Coba think about it. Pintu terbuka, tapi ada banyak ini. Jadi kan kita nanya, mikir kita. Tapi ada banyak, jadi masuk gak ya? Sedangkan, kedengarannya familiar ya, ceritanya ini tentang ini. Siapa yang tadi kan saya udah ngomong, ada cerita tentang 12. 12 apa? Pengintai. Kenapa mereka 10, kenapa? Dan semua generasi di atas 20 tahun, kenapa akhirnya gak masuk ke tanah perjanjian, saudara? Karena kata ini, tetapi. Nih, yang 10 pengintai reportnya seperti ini, laporannya. Kami sudah menyelidiki negeri itu. Dan kaya dan bagus dan sebagainya. Tapi penduduk itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar. Artinya apa? Tapi ini artinya ada alasan untuk kita tidak berjalan. Untuk masuk. Tapi firman Tuhan. Tapi saya yang ini gak apa-apa ini. Tapi yang saya ini boleh, bagus. Tapi kenapa ini? Tapi kita firman Tuhan ini dikatakan door has been open to me, has for a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. Artinya apa? Sudah lumrah kalau Tuhan bukakan pintu untuk Anda mendapat berkat. Karena apa? Berkat dan sebagainya di dunia ini di dalam pengaruh iblis, saudara. Jadi kalau Tuhan bukakan untuk kita masuk, ya gak heran itu memang rumahnya si Giant itu ya di tanah Kanaan, saudara. Kalau Tuhan bukakan pintu untuk Anda masuk sampai buka Laut Merah dan sebagainya, ya pasti Anda ketemu dengan semua yang akan menentang rencana Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Ada amin? Nah, jadi kita bacanya sekarang karena ini sudah open. Dan gak heran ada penentang, saudara. Ada amin? Jadi artinya ketaatan kita itu gak bersyarat karena situasi, saudara. Kita itu taat karena kita percaya Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang sudah memberikan kekuatan. Tuhan yang sudah membukakan Laut Merah adalah Tuhan yang akan memampukan kita masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Wow, ini luar biasa sekali menurut saya. Anda tahu gak sih padang gurun itu setelah umat Israel itu dilepaskan dari Mesir, saya baru mendapatkan kata-kata baru tentang padang gurun, saudara. Padang gurun itu adalah tempat di mana orang Israel sudah tidak diperbudak lagi. Tadinya di Mesir diperbudak, dimerdekakan, terus ke padang gurun. Jadi di padang gurun ini bukan tempat Anda diperbudak, tapi juga bukan tanah perjanjian. Saya mendapat kata tadi malam, katanya adalah ini, almost promised land. Almost. Can you imagine? Kok bisa ya? Tuhan itu melakukan 10 tulah supaya umatnya tidak hanya dilepaskan, tapi diberkati pada saat keluar jadi kaya raya. Siapa yang tahu ceritanya? Anda tahu kan ceritanya? Waktu umat Israel itu dilepaskan dari tanah Mesir, itu sampai dikasih hartanya. Pergi. Wah, kasih hartanya. Lalu Tuhan sampai buka Laut Merah, saudara. Ini tuh luar biasa sekali. Bener-bener luar biasa sekali menurut saya. Wow. Nah, sampai di padang gurun. Nah, sampai di padang gurun ini yang saya bilang almost promised land. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh tinggal di almost promised land. Artinya apa? Kita sudah ditebus Yesus, tapi tidak hidup di dalam kemenangan karena kurangnya iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Artinya apa? Kita sudah diampuni, kita tahu kita sudah masuk surga, tapi kita tidak hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudaraku, ingat, banyak orang yang sudah mengalami mujizat itu, yang berapa juta itu. Satu generasi itu mati di almost promised land. Padahal mujizatnya sudah dialami, saudara.
Oleh karenanya itu, ayo saudara dan saya saat ini kita harus menguatkan diri. Berkata bahwa Tuhan yang memberikan janji itu pasti setia. Tinggal waktu aja. Tinggal Anda akan siap terus melangkah atau tidak. Amin. Nah oleh karenanya itu, come on, speak to yourself saat ini. Kalau Anda sudah terlalu kekhawatiran itu mau membunuh Anda, ingat Tuhan Yesus sudah mati buat Anda dan saya. Istilahnya kita sudah dilepaskan, Laut Merah sudah terbuka, kita sudah dilepaskan. Kok matinya di almost promised land? Nggak masuk akal bener-bener. Bayangkan Yesus sudah mati, masih hidup di dalam perbelengguan iblis. Masih ada belenggu kemarahan, belenggu tidak mengampuni, belenggu ketidakkudusan, pornografi, selingkuh, apapun itu. Come on now. Kita semua dan Anda dan saya akan masuk surga kan? Tapi masa matinya di almost promised land? Itu benar-benar nggak masuk akal, saudaraku. Itu sangat menyedihkan. Orang Israel dibebaskan dari perbudakan dengan mujizat, tidak untuk mati di almost promised land, saudaraku. Oleh karenanya itu, kita nggak boleh punya mentality but. Kita nggak boleh banyak alasan. Katakan kepada tetanggamu, kita jangan bikin alasan. Amin. Nah, ini saya akan sambung kepada satu hal ini, saudara. Tantangan dan musuh adalah normal saat kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Malah kalau nggak ada tantangan, Anda bertanya, Anda di mana ini? Kalau Anda mengalami tantangan, Anda tahu bahwa Anda sedang di teritorinya musuh yang Tuhan bilang, aku sudah serahkan teritori ini untuk engkau. Kalau Anda di pekerjaan Anda saat ini mengalami, waduh ini kok orang-orangnya kayak gini semua. Anda punya kesempatan. Anda satu-satunya yang akan dipakai Tuhan. Dan Anda akan diberikan favor. Siapa tahu Anda diberikan company itu. Come on. Ayo enlarge our faith. Come on. Nah, ini saya mau sambungkan open door ini kepada topik tahunan kita, saudara. Arise and build. Ini dari Nehemia 2 ayat 20. Nehemia 2 ayat 20 dikatakan bahasa Indonesianya, Allah semesta langit sendirilah yang akan membuat kita ini berhasil. Sebab kita hamba-hambanya itu akan bangkit dan membangun. Ingat ya, dikatakan apa? Allah semesta langit sendirilah yang akan membuat kita berhasil. Jadi kita ini bangkit dan membangun karena Tuhan memastikan kita berhasil apa yang kita bangun, saudara. Tidak hanya training center. Yes, kita ini show setiap bulan. Mungkin show lebih dari sekali sebulan, saudara-saudara. Ini karena apa? Ini bill-nya cukup besar, saudara. Tapi apa? Panggilan Tuhan itu apa? Tuhan yang akan memastikan kita ini berhasil. Kita memberi bukan untuk membuat Tuhan berhasil. Justru karena Tuhan akan membuat kita berhasil, kita bilang yes Lord, count me in. Come on, beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan mulai membahas beberapa latar belakang Alkitab. Saya akan connect beberapa karakter di dalam Alkitab supaya kita bisa melihat secara waktu dan secara connection antara firman Tuhan dan ayat-ayat ini, bagaimana itu bisa terjadi, dan itu luar biasa, saudara. Saya akan mulai ya. SM itu sebelum Masehi, saudara. Saya langsung aja semuanya biar cepat. 605 sebelum Masehi, Yehuda, Yerusalem dikepung oleh Raja Nebukadnezar, saudara-saudara. Tidak dikuasai secara penuh, tapi seperti jadi negara bawahan. Dan oleh karenanya itu, ini ceritanya di mana? Daniel lalu Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke Babylon, saudara. Itu ceritanya tuh di 605 sebelum Masehi. Juga ada hubungannya dengan kitab Yeremia. Yeremia 25 sudah Tuhan bilang begini, kamu harus bertobat istilahnya. Kalau enggak, aku akan serahkan kamu kepada Babylon. Mereka enggak bertobat.
Yeremia 52 akhirnya mencatat benar kejadian. Bahwa Raja Nebukadnezar di tahun 586 sebelum Masehi datang sekarang menghancurkan Yerusalem completely. Termasuk bait Allah yang dilapis emas segala macam itu, saudara, sudah difirmankan kan? Bahwa itu akan hancur dan sebagainya. Itu hancur, tembok semua hancur, saudara. 586 sebelum Masehi. Tercatat di Yeremia. Lalu 539 sebelum Masehi, saudara. Yang amazingnya ini adalah ini. Kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babilonia, Babel. Orang yang paling hebat sedunia, Nebukadnezar, tiba-tiba ada kerajaan baru yang timbul. Raja pertamanya itu raja, bahasa Inggrisnya namanya tahu siapa? Betul sekali, Cyrus, Kores, saudara. Tiba-tiba ada kerajaan baru seperti dinubuatkan. Nebukadnezar sudah dapat visi kan? Oh, apa itu, Bang? Apa seperti patung ya? Iya, patung. Warna terus jadi dari batu, dan sebagainya itu sudah memberikan, dan benar terjadi bahwa Persia ini akhirnya mengalahkan ke kerajaan Babel, saudara, Babilonia. Lalu Raja Cyrus atau Kores ini mengizinkan orang Yahudi ini kembali ke tanah mereka. Itu luar biasa. Lalu dipilihlah Zerubabel memimpin kembali kelompok pertama ke Yerusalem. Ini berapa orang yang dikembalikan? Betul, kok tahu? Wah, hebat sekali. Betul. 50.000, ya betul. Nah, setelah itu mulailah Zerubabel itu membangun kembali Temple of God. Apa namanya? Bait Allah, ya bahasa Indonesianya. Bait Allah, bait suci. 70 tahun kemudian baru bisa selesai, saudara-saudara. Setelah itu 456 sebelum Masehi, Ezra memimpin kembali kelompok kedua, saudara. Kelompok kedua ke Yerusalem. Kita bisa baca ini di Ezra. Ya. Dan terus 445 ini Nehemia. Yeremia lagi. Nehemia ya. Nehemia ini 445 sebelum Masehi, dan di mana akhirnya Nehemia pasal kedua mengatakan yang tadi, saudara. Kita akan bangun, kita akan bangkit, we will arise and build, saudara-saudara. Nah, sekarang dari pattern ini kita mau belajar bersama-sama apa yang harus kita fokuskan di tahun ini untuk dibangun, saudara. Amin. Yang pertama, ini saya mau highlight ini. Zerubabel itu siapa? Zerubabel itu bukan lahir di Israel, saudara. Dia lahir di pembuangan. Dia lahir di Babilonia, di Babel. Makanya namanya Zerubabel. Artinya apa? Benih Babel. Karena apa? Dia dikandung pada saat dia itu ada di Babylon, saudara. Tapi dia tidak pernah lupa siapa dia. Dia itu keturunan apa? Keturunan siapa? Keturunan Daud, saudara. Engkongnya itu raja, saudara. Kakeknya itu raja. Nah, dia tidak jadi raja, tapi akhirnya dia jadi gubernur. Dari favornya Tuhan. Nah, oke, nah sekarang gini pertanyaannya, apa yang kita fokus harus bangun? Kita lihat aja pattern ya. Sebelum kita mulai, kita akan lihat apa yang Raja Cyrus katakan, Kores, dari Ezra ayat yang pertama. Dikatakan demikian, langsung aja ya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Karena Nebukadnezar menguasai sebagian dunia, mereka pikir udah semuanya, tapi sebenarnya nggak semua ya. Tapi sebagian besar itu sudah dikuasai sama Nebukadnezar. Saat Nebukadnezar kalah, Kores ini, kerajaan Persia ini luar biasa sekali, saudara. Dan zaman itu belum Islam. Ini sekarang Iran, saudara. Nah, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan baginya
di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Anda bisa lihat nggak sih ini saudara? Ini bukan umat Tuhan. Dia ini bangsa Persia, tapi Tuhan bisa menyatakan dirinya. Dan apa? Yang pertama yang Tuhan bilang kepada orang yang tidak percaya ini, saya mau kamu mendirikan rumahku. Kira-kira sekarang, di saat kita ini Tuhan bilang arise and build. Sebelum kita build hal-hal yang lain yang di luar kelihatan, apa yang menurut Anda kita harus bangun? Kok gak ada yang mau jawab? Bait Allah. Bait Allah adalah Anda dan saya. Spiritual, hal yang tidak kelihatan, saudara. Dikatakan demikian lanjutannya deklarasi Kores ini. Tetap siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan sebagainya. Dan dia bilang, ayo semua yang masih ada ini kamu harus ambil bagian. Sow seed. Memberikan financial gift. Mereka akhirnya ini yang saya heran. Mereka berhasil sebagai orang buangan, saudara. Kalau Anda catat, Anda bisa baca sendiri ya. Ini jadi ayatnya tuh bisa dibaca di Ezra, bisa dibaca di Nehemia, saudara. Anda bisa baca itu aja, itu Anda akan diberkati. Supaya bisa ngerti, karena saya nggak akan bisa jelaskan. Nah itu $30 juta, saudara. Pemberian 50.000 orang ini. Ini orang buangan. Itu 1/2 ton emas, saudara. 500 lebih kilogram emas. Mereka berhasil kumpulkan. Sebagai orang buangan. Karena apa? Mereka mengerti siapa Tuhannya. Setiap orang, kalau 50.000 itu dicatat, dibagi dari $30 juta, setiap orang tuh $600 kira-kira kalau nggak salah. Nah itu sacrifice, saudara. Orang buangan. Nah jadi apa yang kita harus mulai adalah, kalau sudah ada open door, saudara, start with the altar. Anda tahu ceritanya, saya nggak bisa ceritakan secara detail. Yang terjadi adalah mereka mulai yang pertama kali setelah datang, mereka membangun altar. Dan mulai mempersembahkan korban sembelihan buat Tuhan. Mereka mulai bertobat, saudara-saudara. Jemaat Tuhan, pagi ini kita diingatkan lagi. Pagi ini kita diingatkan lagi, kalau misalnya kita itu menyuguhkan Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Tentunya tidak hanya dengan nyanyian, tentunya dengan kehidupanmu. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Ya, tapi juga dengan ucapan bibir kita, saudara. The fruit of our lips. Praise itu terjemahannya, definisinya adalah the fruit of our lips yang coming from the heart. So, saat kita setiap minggu bisa datang di sini menyanyikan pujian, jangan anggap remeh, saudara. Jangan anggap remeh. Ini bait Allah belum ada. Yang ada adalah altar. Dari dulu patternnya adalah apa? Mulai dengan altar. Yakub dapat mimpi, dia membuat altar. Abraham mendapat kunjungan Tuhan, mendapat mimpi, mendapat janji, dia bangun altar. Altar itu adalah beginning, saudara. Kita harus punya altar secara pribadi. Altar itu bentuknya seperti meja. Itu di mana tempat di mana adanya exchange. Memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sesuatu kepada kita seperti exchange gitu ya. Tentunya kita bukan seperti beli-belian gitu, bukan. Kita nggak bisa beli apa yang Tuhan kasih. Tapi kita memberikan itu di altar. Nah saya mikir altar itu kalau di perjamuan kudus seperti apa? Yesus sedang duduk bersama murid-muridnya, saudara. Dia bilang, aku berikan tubuhku dan darahku dan sebagainya. Itu altar. Altar itu adalah di dalam salib itu altar, saudaraku. Nah, kita harus mulai dengan altar. Artinya apa? Pastor Paul sudah khotbah minggu yang lalu tentang Yesus adalah pintu, dia katakan. Jadi, kita ini harus mulai dengan Yesus, saudara. Ayo bangkitkan kehidupan doamu.
Lalu dikatakan setelah itu apa? Mereka mulai membangun fondasi, saudara. Tapi, katakan tapi. Yang ini boleh tapinya. Tapi, apa yang terjadi setelah fondasi ini mulai dibangun? Dulu di Indonesia, saya percaya Tuhan, lama nggak dibaptis. Tapi saya nggak pernah ambil pelajaran dasar di Indonesia. Karena apa? Lama, saudara. Topik tentang keselamatan aja 3 bulan kalau nggak salah. Waduh, males. Males, nyetirnya susah, ininya kapan? Aduh, udahlah dengar khotbah aja gitu. Nah, peperangan rohani yang lebih banyak terjadi pada saat Anda mulai bangun fondasi. Dikatakan demikian, Ezra ayat 4. Orang-orang yang memusuhi rakyat Yehuda dan Benyamin mendengar berita bahwa orang buangan yang sudah pulang sedang membangun rumah Tuhan, Allah Israel. Mereka datang kepada Zerubabel dan para pemimpin rakyat Israel dan mulai ngomong macam-macam lah ya. Saya cut short aja. Maka orang-orang itu melakukan berbagai cara untuk menakut-nakuti, untuk melemahkan semangat orang Israel, dan juga memberi suap kepada pejabat-pejabat Persia untuk menghentikan pembangunan rumah ini. By the way, ini strictly tentang fondasi ini. Belum ada temboknya, nggak ada sama sekali. Ini baru mau fondasi. Begitu fondasi, jadi ini yang terjadi. Nggak boleh pembangun yang lain. Nah, oleh karenanya itu saudara-saudara, apakah fondasimu itu solid? Apakah Anda ini menunggu dikasih makan aja? Membangun fondasi yang saya dapat adalah nggak cukup Anda pasif. Mereka membangun fondasi itu aktif. Oleh karenanya itu Anda dan saya ini tidak boleh malas. Katakan kepada tetanggamu, ayo jangan malas. Firman Tuhan tidak bisa diterjemahkan independen dengan firman yang lain. Anda mungkin nggak ngerti maksudnya apa. Firman itu, karena seluruh firman Tuhan itu merepresentasikan karakter Tuhan, ayat spesifik firman Tuhan itu tidak bisa diambil out of context, saudara. Harus dilihat apa itu artinya di dalam apa yang Tuhan katakan. Secara pribadinya dia. Oleh karenanya itu, fondasi itu penting. Kalau enggak, Anda cuma ngambil ayat yang bagus, setiap hari declare ayat itu. For I know the plans I have for you, says the Lord. Aku tahu rencanamu, berancangan bukan kecelakaan, tapi apa? Itu ayat emas. Ayat emas karena apa? Itu kayak jadi ajian, saudara. Kayak jadi mantra. Oh, saya pasti diberkati kalau... Siapa yang juga boleh ngaku? Saya ngaku deh. Dulu Mazmur 91 itu kayak doa manjur gitu ya. Kalau udah gemeteran ini kayaknya ada setan apa enggak? Siapa yang Psalm 91 langsung. Siapa yang bahasa Indonesia apa? Bernaung di dalam naungan yang maha kuasa dan berteduh di dalam dan sebagainya. Itu kayak jadi apa? Jadi kayak jadi mantra, saudara. Padahal apa konteksnya? Firman itu kuasanya dikonek dengan apa? Siapa dia sebagai Tuhan, saudara. Kalau Anda ambil firman tanpa punya hubungan dengan Tuhan, jangan-jangan Anda punya mantra yang gak ada kuasanya. Kalau Anda punya hubungan sama Tuhan, belum Anda berdoa, Tuhan bilang aku bersama engkau. Tentunya Tuhan mau kita berdoa ya, bukannya enggak. Nah, ini kalau kita ngomong tentang langsung ada tantangan. Ingat dan, bukan tetapi. Karena pintu terbuka dan ada tantangannya. Nah ini apa yang terjadi? Orang-orang itu nakut-nakutin. Siapa yang di sini bisa mengerti apa yang dikatakan? Siapa yang pernah takut atau saat ini juga ada ketakutan? I know. Dan kadang-kadang ketakutan itu lebih parah daripada apa yang Anda hadapi. Anda sadar nggak? Pernah nggak Anda udah lewat nih? Coba pikir waktu itu. Pikir lagi COVID, saudara. Atau gimana? Kenapa banyak orang itu mengalami segala sesuatu?
kuasa roh ketakutan itu lebih dahsyat daripada penyakitnya. Itu mental itu, oh my goodness. Dahsyat dan jahat sekali saudara-saudara. Nah, lalu apa? Kalau Anda tidak punya semangat lagi, hopeless, itu membuat orang banyak bunuh diri, saudara. Banyak kan orang bunuh diri zaman-zaman waktu itu. Padahal kalau kita bisa lihat, oh ternyata kita bisa lewat, saudara. Oh my goodness, saya waktu itu baru pulang dari Indonesia pas lagi lockdown COVID. Wah, saya ketakutannya luar biasa. Karena apa? Mulai sakit. Tapi ternyata roh itu yang lebih berbahaya daripada apa yang Anda hadapi. Takut itu membesarkan musuh Anda berkali-kali lipat lebih besar daripada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita stop berjalan dan membangun, saudara. Supaya kita stop bangkit dan membangun. Nah, ini tuh tidak hanya ditakut-takutin, tidak hanya dilemahkan semangatnya, diserang secara hukum, saudara-saudara. Anda sadar situasi ini mirip di negara kita saat ini? Oh, begitu mau mulai bangkit dan mulai membangun yang baik, kok ada aja lawsuit yang aneh-aneh gitu. Aduh Tuhan, gini apa ini otaknya kita sama apa enggak ya gitu? Enggak kan pandangan kan bisa banyak ya. Bagaimana memakmurkan negara ini kan ada 1001 cara. Tapi kalau argumennya itu bukan cara bagaimana memakmurkan, tapi cara bagaimana membuat negara ini tambah rusak. Aduh, itu iblis, saudara. Kuasa gelap yang bekerja melalui orang-orang. Kita jangan membenci orangnya, tapi kuasa gelap itu kita harus sadari, saudara. Dan yang terjadi apa, saudara? Ini saking luar biasanya dan dahsyatnya. Dan umat Tuhan saat itu baru mulai memiliki hubungan yang baru lagi bersama Tuhan, belum mengalami cara-caranya, belum tahu, saudara. Itu yang terjadi apa? 16 tahun, katakan 16 tahun. Pembangunan bait Allah itu stop, saudara. Sudah cukup sampai fondasi, setiap hari mempersembahkan korban 2 kali, adanya setiap festival dilakukan, tapi that's it, tidak ada bendungnya. 16 tahun gara-gara apa? Mereka ditipu, mereka ditakut-takuti, mereka digerogotin, diheres, saudara-saudara. Mungkin ada Anda di tempat ini yang hal-hal tertentu dalam hidup Anda yang Tuhan sudah katakan untuk dibangun, tapi Anda tidak berani melangkah. 16 tahun berlalu. Mungkin bukan 16 tahun, mungkin 6 tahun, 10 tahun, mungkin berapa bulan. Saya percaya firman Tuhan pagi ini adalah apa? Untuk kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan, kita bangun. Amin. Nah, 16 tahun kemudian Tuhan menegur. Siapa di sini yang adalah part of leadership of Carousel? Angkat tanganmu. Ya, siapa yang part of ministry? Angkat tanganmu. Nah, hampir semua ya. 16 tahun kemudian Tuhan rilis prophetic word, saudara. Kepada pemimpin, katakan pemimpin. Nah, ini dikatakan kepada pemimpin, yaitu adalah Zerubabel dan juga kepada Imam Agung Yosua. Dikatakan demikian. Ini firmannya saya potong cepat karena kalau nggak ada waktu ya. Ini yang dipakai juga waktu itu tentang building campaign kita beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu Jason Lee, mungkin Anda nggak tahu ceritanya, tapi intinya di repeat firman Tuhan ini di dalam pembangunan training center ini bahkan, saudara. Ini saya loncat ayat pertamanya, lalu dikatakan demikian. Sekarang kata firman Tuhan, naiklah ke bukit-bukit untuk mengambil kayu, lalu bangunlah rumahku. Maka aku akan merasa senang dan aku akan disembah lagi dengan cara yang semestinya. Coba perhatikan keadaanmu. Kamu mengharapkan hasil panen berlimpah, tapi kamu hanya mendapat sedikit dan sebagainya. Mengapa? Karena rumahku, kata Tuhan, masih berupa puing-puing, sedangkan kamu semua giat membangun rumahmu masing-masing. Saudara, open door itu tidak boleh dipakai untuk Anda sendiri. Apalagi hati-hati kalau ada open door, Anda lupa rencana Tuhan, Anda mau buat Anda sendiri.
open door-nya tidak menjadi berkat. Nih dibilangin apa? Anda mau harvest yang besar, tapi Anda membawa pulang sedikit, saudara. Nah, sekarang begini. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang strateginya kita bisa menang menghadapi musuh yang menentang kita. Tantangan ini. Apa tadi bahasa Indonesianya? Adversary itu? Penentang, ya, yang penentang, musuh. Strateginya apa? Coba saya tanya, ayo strateginya apa? Anda tahu? Tadi ayatnya udah kita baca by the way. Apa itu? Saya kasih clue. Kenapa orang Israel kok berani kembali ke Israel dan membangun? Kenapa? Coba, tadi kita sudah baca ayatnya. Coba, apa? Karena ada janji Tuhan. Belum. Belum pas. Bener tapi, secara prinsip bener ya jawabannya. Tadi kan kita udah baca. Itu dikasih surat dari si Kores, saudara, sebagai raja. Bilang, Tuhan bilang kepada saya, ini umat Tuhan, nih saya kasih perintahnya, bangun. Bahkan aku akan kembalikan semua yang diambil Nebukadnezar. Aku kembalikan. Saudaraku, bagaimana kita bisa melawan musuh? Akhirnya pada pemerintahan Raja Darius, akhirnya Darius dikatakan jawabannya orang Israel itu, kita ini disuruh Cyrus. Kita ini memberontak kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kepada pembuangan dan sebagainya. Tapi Tuhan menggerakkan Kores ini menyuruh kami pulang. Ini perintahnya. Saudaraku, kalau kita sudah ada perintah, kita harus pegang ini. Kamu siapa? Ini raja ini udah bilang saya disuruh membangun. Maka saya akan membangun, amin. Kamu siapa? Raja bukan? Bukan? Minggir kamu. Come on now. Somehow kita bisa lupa saudara-saudara. Kalau kita itu melangkah dan membangun, saat kita menghadapi tantangan itu, kenapa kita mulai? Karena kita itu mendengar Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Tapi di dalam kasus ini sudah ada jelas titah raja, saudara. Kalau Anda nggak pakai titah raja, Anda tidak punya otoritas untuk membangun kembali, saudara. Karena ada titah raja. Akhirnya Darius bilang, bener ada ini. Jangan diganggu. Bahkan dikasih uang. Jadi senjata nomor 1, Anda harus pegang itu titah raja. Artinya apa? Firman Tuhan, janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan. Again ya, kadang-kadang kita megang janji Tuhan, kita mau copot-copot aja yang bagus-bagus aja. Anda kan dikatakan demikian. Submit to God and resist the enemy and he will flee from you. Harus submit dulu kepada rencana Tuhan, saudaraku. Ada amin. So mulai saat ini, ayo. Saat Anda mengalami tantangan, dilemahkan, diolok-olok oleh musuh, ada ketakutan, cari itu. Mana yang Tuhan bilang. Lalu tunjukkan, kamu siapa? Nih, firman titah raja. Apa yang sudah dikatakan ini pasti terjadi. Kamu bukan melawan saya, kamu melawan raja yang mengutus saya. Saudaraku, kita harus tahu itu. Kuasa kita itu di dalam Yesus, bukan di dalam kita sendiri. Bukan. So, apa yang selanjutnya? Kita harus deal dengan mixture. By the way, setelah itu, tempelnya akhirnya di-complete, saudara. Kok tempelnya di-complete, akhirnya butuh waktu. Terhambat tadi berapa tahun? 16 tahun. Akhirnya dibangun 4 tahun. 20 tahun akhirnya selesai. Tapi sejak mulai dihancurkan itu 70 tahun. Sesuai dengan firman Tuhan itu, pembuangan 7 tahun itu, 70 tahun itu persis waktunya. Ternyata waktunya tembok itu Bait Allah itu dihancurkan, saudara. Kalau Anda bisa lihat ya, pembuangan Israel itu waktunya nggak pas 70 kurang. Tapi yang pas 70 adalah pada saat Bait Allah dirubuhkan sampai Bait Allah terbangun itu pas 70 tahun. Jadi apa? Kita ini ke pembuangan kalau kita sudah tidak ada rumah Tuhan dalam hidup kita.
That's amazing saudara-saudara. Now, next is we need to deal with campuran ini saudara. Apa itu campuran? Wow, udah jam 10. Ezra tadi dikatakan dia memimpin kembali kelompok kedua ke Yerusalem. Ini kira-kira 1496 laki-laki. Kalau kita hitung ya. Jadi mungkin 4.000-5.000 kalau beserta perempuan dan anak-anak saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Di kitab Ezra pasal ke-9 dikatakan demikian. Saat Ezra itu datang, lalu mereka lapor kepada Ezra. Karena dia ini adalah, tadi Zerubabel lainnya raja ya. Ezra ini lainnya priest, imam. Dia keturunan Harun. Oke? Dia ini juga scribe yang menulis kopi Alkitab saudara. Kopi naskah Tuhan. Nah, jadi udah ada dua golongan orang yang berbeda yang Tuhan pakai ya. Lalu semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka yang sudah tinggal duluan. Again, Ezra tidak datang bersama Zerubabel. Oke? Ezra tidak datang bersama Zerubabel, kemungkinan mereka nggak ketemu karena umurnya beda cukup jauh, 70-80 tahun. Nah, dikatakan demikian, orang-orang Israel awam, orang biasa, para imam dan orang Lewi, ini pelayan Tuhan, tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yaitu bangsa-bangsa ini. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Saudaraku, Ulangan ayat ke-7 dikatakan apa? Dikatakan bahwa jangan kamu mengadakan perjanjian. Dan jangan engkau mengasihani mereka. Jangan engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada anak laki-laki mereka. Dan sebaliknya, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Saudaraku, Anda bisa lihat di sini. Kalau kita mulai bergaul dengan Tuhan, membangun kehidupan rohani dalam kehidupan kita, Tuhan akan minta kita akan terus bangkit dan maju untuk deal with any mixture. Ini orang-orang yang melayani di altar ini tidak terkecuali, saudara-saudara. Bahkan dikatakan ini malah duluan mereka melakukan seperti ini. Ingat Salomo maksud saya. Dia begitu penuh dengan kebijaksanaan. Tapi karena bijaksana mulainya dari apa? Takut akan Tuhan. Kalau mereka dia mau sepinter apapun, kalau dia nggak takut akan Tuhan, nggak nurut firman Tuhan, dia jadi bodoh. Akhirnya apa? Akhir hidupnya Anda bisa lihat. Dia melenceng daripada panggilan Tuhan. Karena apa? Ngerasa lebih pintar. Saudaraku, lalu mereka bertobat dan mulai mereka deal with mixture in their life. Saudaraku, di pagi ini, ayo, ini tuh bukan kondemnasi saudara-saudara. Ini adalah supaya kita bisa bangkit dan membangun, saudara. Dan setelah itu Anda akan diberkati. Anda bisa menjadi saksi kalau Anda tidak serupa dengan dunia. Kalau Anda serupa dengan dunia, mereka bilang, kamu juga kayak saya? Terus ngapain saya ikut Tuhan? Ya kamu udah harus perpuluhan lagi. Coba pikir. Ini Tuhan bener gak? Loh kamu juga masih sama. Kamu juga masih sama terikat judi, whatever it is. Lah apa bedanya? Jadi sebelum kalau kita ini mau dipakai Tuhan untuk terus membangun. Ayo saudara. Aku berdoa Roh Kudus saat ini. Engkau berbicara kepada setiap umatmu. Tutup matamu sebentar. Biar apa? Mungkin mixture yang kami sadar ataupun yang kami gak sadar. Apakah mixture pride? Apakah mixture sin? Apakah mixture mindset? Saudaraku, firman Tuhan buat Anda pagi ini adalah Anda itu warga negara kerajaan Allah. Lebih daripada itu, Anda itu adalah keluarga rohaninya Tuhan.
tidak bisa Anda hidup dengan prinsip dunia. Biar Tuhan Engkau singkapkan supaya kami bisa menang. Di dalam nama Yesus. Amin. Dikatakan firman Tuhan Imamat 20, kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus. Kudus artinya apa? Set apart. Artinya apa? Dipisahkan, saudara. Ini. Aku ini memisahkan engkau. Artinya apa? Tidak sama. Oleh karenanya itu, di dalam Nehemia itu, saya mungkin gak ada waktu untuk lanjutkan tentang Nehemia. Tapi saya akan beritahukan prinsipnya, saudara. Nehemia itu waktu mendapat tantangan itu, dia mau ngapain sih? Kalau Anda gak tahu harus baca ya. Minggu ini, kitab Esra dan Nehemia. Ada janji? Oke Tuhan. Bagus, Anda akan diberkati beneran. Oh, saya aja diberkati luar biasa. You know, now apa yang dibangun Nehemia tadi kan dibilang, tapi kita umatnya akan bangkit dan membangun. Apa yang dibangun? Betul, tembok doang saudara. Apa itu tembok? Kenapa mendapat perlawanan yang luar biasa? Sampai Anda tahu ceritanya, mereka harus membangun dengan pedang, dengan baju zirah saudara. Dengan trompet, kalau ada ini bisa trompet dan sebagainya. And by the way, mereka gak diserang. Itu cuma ditakut-takutin. Kalau mereka gak siap, mereka akan habis diserang. Tapi karena mereka siap, mereka gak jadi. Akhirnya apa? Akhirnya cuma 52 hari beres, saudara. Nah, apa yang mau dibangun yang mendapat serangan yang paling gigih ini? Tembok. Tembok itu apa sih? Pemisah. Amin. Saudaraku, saat kamu mau make stand, saya nggak mau lagi do this, saya nggak mau lagi seperti orang dunia, saya nggak mau lagi berpikiran seperti ini, saya tidak mau mesum, saya tidak mau apalah. Yang Anda bisa fill in the blanks. Itu iblis akan mencoba untuk membuat Anda tuh tawar hati. Kamu kan udah gagal 20 kali, mungkin 200 kali. Apa yang membuat kamu berpikir kamu kali ini bisa menang? Come on now, itu karena apa? Anda mungkin sudah ada ini baitnya. Tinggal apa? Temboknya Anda belum siap. Tapi apa? Tuhan yang memberitakan kepada Nehemia. Saya kasih tahu cerita yang ini yang luar biasa saudara. Nehemia itu tidak pernah mendengar firman Tuhan bahwa dia disuruh bangun tembok. Waktu orang cerita, dia di hatinya tahu itu dari Tuhan. Akhirnya di ayat-ayat berikutnya dikatakan, dia nggak ngasih tahu siapa-siapa. Akhirnya dia mulai cerita apa yang Tuhan taruh di hatinya dia. Kadang-kadang apa yang ditaruh di hatinya Anda itulah kehendak Tuhan. Kebutuhan apa yang Anda bisa lihat, kebutuhan orang atau kebutuhan apa yang Tuhan mau lakukan di komunitas kita. Mungkinkah training center, mungkinkah yang lain seperti Fire. Itu adalah Tuhan saudaraku. Taat aja. Nah ini Nehemia itu tidak mendapat firman, dia melangkah dan akhirnya karena dia tembok yang sudah hancur berapa lama ini? Coba, saya jadi lupa ini. 141 tahun, saudara. Tembok itu tidak ada. 141 tahun umat Israel dibohongi dan tidak berani membangun. 52 hari saja bisa selesai. 141 tahun. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau menjadi statistik seperti itu? Sebagai orang Kristen yang di tengah-tengah, yang di almost promised land, karena Anda tidak mau membuat tembok? Saudaraku, kita bisa bersama Tuhan. Benar-benar itu kan kuncinya kan. Dua orang itu bilang, Tuhan aku nih gak bisa, aku udah terikat seperti ini berapa puluh tahun. Tapi Tuhan bisa saudara. Saya dilepaskan. Masa Anda nggak bisa? Banyak ini di sini yang telah bersaksi, carousel leader Anda dan sebagainya. Anda pasti mengalami saudaraku. Boleh saya minta tim musik untuk maju? Korabasya-karamasa. Mari kita saudaraku bangkit dan membangun. Oh karabasya-karamasa. Oh karamasya. Jangan takut saudara. Anda gak kehilangan apa yang saya skip itu. Apa yang merupakan bagian Anda sudah Anda terima di dalam roh. Dan itu adalah penting. Tiga hal itu aja yang saya sudah sampaikan. Sudah lengkap. Anda tidak akan, gak perlu wonder.
Korabasha karamasa kaya ramasa. Siapa yang mau respon kepada firman Tuhan ini? Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, karena pada saat kami ini bahkan masih diperbudakan, Engkau sudah punya tujuan. Dan Engkau sudah melihat kami ini bisa menang bersama Engkau. Engkau sudah lihat altar yang akan terbentuk di dalam kehidupan umat-Mu. Engkau sudah lihat bait Allah yang akan terbentuk dalam kehidupan umat-Mu. Dan juga Tuhan, walaupun oposisi, di dalam nama Yesus, umat-Mu pagi ini Tuhan, mereka akan membangun. Oh Tuhan, akan ada tembok di mana mereka berkata, aku tidak akan seperti dunia. Tapi mereka tidak akan seperti Farisi. Mereka akan masuk ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Tapi mereka tidak akan seperti dunia. Oh karabasha karabasha. Kalau Anda mau minta didoakan, saya nggak akan minta Anda maju. Tapi kalau Anda firman ini untuk Anda perlu breakthrough, Anda perlu pengampunan, Anda perlu pertobatan, Anda perlu saat ini Tuhan mulai berikan Anda kuasa yang baru. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, biar iman umat-Mu bangkit Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan berkata saat ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau saat ini engkau telah dikecewakan, Anda telah mengalami banyak tantangan dan cobaan, dan Anda gagal dan gagal dan gagal, dalam nama Yesus, pagi ini Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Aku akan bersama engkau. Engkau pasti masuk ke tanah panggilanmu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan, bagaimana caranya biar adanya humility. Aku berdoa Tuhan, young and old bisa humble di hadapan Tuhan. Saat mereka perlu doa, Tuhan, mereka akan datang kepada pastor, kepada care cell leader. Mereka mulai terbuka, dan itu namanya membangun, saudara. Membangun gak ada 1 hari, 52 hari. Artinya apa? Butuh proses. So saudaraku, berjalanlah bersama care cell-mu, bersama leadermu. Beritakan apa yang terjadi dalam hidupmu, saudara. Maka engkau akan diberkati. Engkau akan bangkit dan membangun. Tuhan, meteraikan firman-Mu pagi ini. Berkat daripada surga sudah bersama umat-Mu. Berikan mereka kemenangan. Berkati mereka. Biar tangisan menjadi sorak-sorai. Untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Umat yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.